daripada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di visit sebagai tamu di visit di kelompok ini, dan Bapak Aditya Nugroho SPD sebagai instruktur dan pembina visit kali ini, serta para hadirin yang ada di Zoom meeting. Perkenalkan, saya Ahmad Hadar Sadik sebagai host pada pagi hari ini. Sebelum mulai acara visiti kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada visiti kali ini, kelompok kami akan membahas tentang mental warga plus 62. Selanjutnya, saya akan menyerahkan acara moderator kepada moderator dan presenter, yaitu Akil Rizfasli sebagai moderator dan Kesha Nurul Fadilah sebagai presenter. Pada Akil dan Kesha, waktu dan tempat Baik, terima kasih Ananda Haidar selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Rizfazli yang berperan sebagai moderator dari kelompok satu dan selaku presenter yaitu Keisha Nurul Fadilah yang berasal dari SMP Darul Jannah yang lahir pada 8 November 2008 yang bertugas untuk menyampaikan materi yaitu yang bertema revolusi mental. Oh iya, kalian pernah dengar nggak sih tentang mental sebuah negara? Itu bisa dilihat dari prinsip hidup yang dipegang atau peribahasa yang ada. Emang bener ya kalau orang Indonesia itu pemalas dan susah berkembang? Nantikan jawabannya di VCT kelompok satu ya. Untuk Keisha sebagai presenter, silakan untuk menjelaskan materi tersebut. Untuk Keisha, dipersilakan. Mohon maaf, ada kendala sebentar. Apakah Keisha selaku presenter sudah bersedia? Ya, untuk para hadirin untuk mengisi link presensi terlebih dahulu,
Para hadirin jangan lupa untuk mengisi link presensi ya. Maaf teman-teman semua, mungkin Keisha ada kendala. Aku udah masuk. Boleh langsung dimulai. Maaf ya teman-teman dibuat menunggu. Dipersilakan Ananda Keisha untuk memulai presentasinya. Silakan dimulai. Yes. Baik, terima kasih atas sambutannya. Langsung aja kita mulai ke materi Mental Warga Plus 62. Kalian pernah dengar gak sih Pak Jokowi itu terkenal dengan slogannya, yaitu revolusi mental. Mengapa mental harus direvolusi? Karena mental adalah salah satu penentu sukses tidaknya seseorang. Mental sumber daya manusia menentukan seberapa maju bangsa tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya sedang dalam proses menjadi negara maju. Mental orang Indonesia harus segera direvolusi. Revolusi mental adalah konsep yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka, modern, dan progresif. Konsep ini mencoba untuk mengatasi berbagai pemikiran dan sikap yang dianggap kolot atau kuno dalam masyarakat. Revolusi sendiri adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Jadi perubahan mental harus terjadi jika ingin negara ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga mampu mendorong negara ini menjadi negara maju. Berikut ini, saya akan menjelaskan beberapa mental atau kebiasaan yang harus diubah menurut saya. Mari kita mulai. Orang Indonesia, orang-orang plus 62, itu suka banget ngaitin suatu hal atau peristiwa sama hal mistis dan takhayul. Kenapa sih bisa gitu? Menurut Profesor Hadi Sahri Ahimsa Putra, kecenderungan masyarakat Indonesia mengaitkan suatu fenomena yang nggak bisa dijelaskan pakai hal-hal mistis adalah karena cara berpikir orang Indonesia yang inginnya cepat dan praktis. Mental ini yang bikin otak kita malas dan gampang nyerah sama nasib dan akhirnya lebih gampang buat ditipu dan dikendaliin sama orang yang lebih pintar. Next.
Terus kebiasaan lainnya itu kayak orang-orang kita bergantung ke mitos. Kayak misalnya, kalau mau lulus ujian, bawa aja jimat. Kan gak rasional. Kalau mau lulus ujian, pasti harus belajar dong, bukan bawa jimat. Terus kebiasaan orang-orang Indonesia lain itu kayak ngomongin orang buat mm, giring opini ke hal-hal yang gak baik. Kayak misalnya, ini berhubungan sama mistik juga. Kalau misalnya tetangga ada yang punya banyak uang, padahal dia nggak kerja, nggak keluar rumah, nanti dikira orang-orang sekitar tuh dia ngepet. Padahal bisa aja dia WFO, kerja di rumah, ya kan? Nah, mental atau kebiasaan kayak gini yang bikin masyarakat Indonesia gampang banget buat kena hoax. Ada beberapa solusi. Next. Nih, sampai-sampai ada quotes, bekerjalah dengan giat sampai tetangga mengira kamu melakukan pesugihan. Keren banget gak? Next. Next. Ada beberapa solusi biar kita tuh gak gampang kena hoax. Yang pertama, harus ada bukti. Yang kedua, harus berpikir secara rasional. Yang ketiga, kita harus terbuka. Cara ngaplikasiinnya gimana sih? Yang pertama, kalian bisa mulai dengan bertanya. Kayak misalnya, mungkin nggak sih manusia berubah jadi hewan? Terus kalian mulai munculin dugaan. Kan nggak mungkin, mana bisa manusia berubah spesies jadi hewan. Nah, setelah itu kalian bisa ngelakuin eksperimen, kayak nyoba sendiri, bisa atau enggak, atau nyari jawaban di sumber yang jelas. Kalian bisa tanya orang, atau nyari di internet, tapi sumbernya harus jelas dan terpercaya, biar bisa dapat info yang benar dan gak meleset. Setelah kalian nyari jawabannya, kalian bisa narik kesimpulan. Tapi kalau misalnya ada info terbaru dan ternyata info yang sebelumnya itu salah, kalian harus mengakui kalau opini kalian yang sebelumnya itu salah. Lanjut. Mental orang Indonesia lainnya yang harus direvolusi itu kayak mental jorok. Orang Indonesia itu suka banget buang sampah sembarangan atau buang puntung rokok sembarangan. Padahal bisa aja kalau misalnya lagi musim kemarau, terus banyak pohon-pohon kering, rumput-rumput kering, kan masih ada percikan api dari rokok. Bisa aja nyebabin kebakaran gede. Kan bahaya. Habis itu ada mental nggak tertib. Kita ambil contoh langsung aja di jalan. Coba, kan habis lampu hijau, pasti lampu kuning dong. Kalau di Indonesia, itu kalau udah lampu kuning, bukannya tambah pelan, dipelanin, mau berhenti, malah tambah digas, biar nggak kena lampu merah. Harus di revolusi itu. Karena bikin bahaya. Selanjutnya ada mental duitan. Mental duitan ini bakal jadi cikal bakal korupsi yang merajalela. Mental ini juga yang nyebabin menjamurnya pungli dan sogok nyogok di Indonesia. Apa-apa kita harus pakai duit biar semuanya lancar. Kalau misalnya nggak pakai duit, harus harus nunggu lama. Selanjutnya ada mental instan. Orang Indonesia itu suka banget sama yang instan. Mulai dari mie instan, apalah. Pokoknya makanan instan. Terus orang Indonesia juga suka
gampang banget ketipu sama investasi bodong. Iming-imingnya tuh uang bakalan balik beberapa kali lipat dalam waktu yang singkat. Kan nggak mungkin. Emang bikin ngiler sih. Tapi ya nggak mungkin. Kalau mau ngeraih sesuatu, bisa aja dengan cara yang lebih cepat. Tapi nggak bisa instan. Selanjutnya ada mental sara. Orang Indonesia itu gampang banget terpecah belah dan diadu domba karena isu sara. Cuman dipercikin api sara dikit aja, mereka langsung besar dengan sendirinya. Bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda masih belum terlaksana dengan sempurna di negeri ini. Selanjutnya ada prinsip hidup dan peribahasa. Ngaruh nggak sih buat kemajuan bangsa? Prinsip hidup dan peribahasa memiliki potensi besar untuk mengaruhi kemajuan suatu negara. Mereka dapat membentuk karakter dan etika masyarakat, menginspirasi perubahan positif, memperkuat solidaritas dan keharmonisan, mendorong inovasi dan kreativitas, serta memelihara budaya dan identitas suatu negara atau bangsa. Dalam memanfaatkan prinsip hidup dan peribahasa yang bijak, masyarakat dapat merespon dan beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai yang penting bagi kemajuan dan keberlanjutan bangsa. Nah, segini dulu materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau masih bingung, bisa ditanya nanti. Saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Keisha selaku presenter sudah membawakan materi tersebut. Apakah materi yang disampaikan presenter cukup dan mudah untuk dipahami, teman-teman? Sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Baik, terima Mari, kasih. paham. Jika cukup dan mudah dipahami, saya persilakan untuk teman-teman semua untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Kel. Baik, silakan bertanya. Eh, saya Rafif Dramanaisi dari kelompok 5 mau bertanya, bagaimana sih prinsip yang baik untuk kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Raffi telah bertanya. Baik, terima kasih untuk pernyataan pertama. Saya keep dulu ya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Baik, dipersilakan. perkenalkan nama saya Desi Putri Salsabila dari kelompok 7. Pertanyaan saya, masalah-masalah mental apa yang pada umumnya dihadapi oleh kaum remaja saat ini? Ya, itu saja. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Saya keep dulu ya. Adakah yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Saya mau nanya, Ya, dipersilakan. saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menanggapi dan menasehati orang yang memiliki mental sara? Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Raffi yang bertanya bagaimana sih prinsip yang baik kepada kita. Dan pertanyaan kedua yaitu dari Desi yang bertanya masalah apa yang dihadapi para kaum remaja saat ini. Dan pertanyaan terakhir yaitu dari Davin yang bertanya bagaimana cara kita menanggapi dan menasihati orang yang bermental sara. Jika presenter sudah bersedia untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, presenter dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Davin atas pertanyaannya. Prinsip apa yang baik untuk orang Indonesia? Prinsip yang baik itu kayak misalnya gotong royong, saling membantu, keharmonisan, integritas, kerja keras, terus adil. Kalian bisa banget nyari atau nemuin prinsip-prinsip yang bagus mau buat kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Apakah cukup? Cukup. Baik, Apakah baik, sudah terima jelas, kasih. Raffi? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua tadi dari Desi. Mental apa yang biasanya dihadapi remaja saat ini? Biasanya tuh kita sering stres karena omongan orang, terus stres, depresi karena omongan orang atau opini orang tentang kita, padahal itu tuh nggak terlalu harus dimasukin langsung ke hati, jadi harus dipilih-pilih dulu. Ya. Apakah cukup atau harus ada tambahan? Cukup. Ya, terima kasih ya. Oke. Selanjutnya, ini. Bagaimana cara kita mengingatkan orang yang sering mengejek budaya atau sara lah. Yang pertama, kita harus edukasi dia tentang kenapa sih gak boleh. Terus kita ngomong, kamu kenapa ngomongin ini? Emang ada yang salah kah? Harus diperbaiki kah? Terus ajak mereka juga buat ngelihat dunia dari sudut pandang yang lain. Diskusiin bagaimana perbedaan budaya dan memperkaya masyarakat dan mengapa penting untuk membangun persahabatan daripada membangun tembok antar budaya. Apakah cukup tadi sebenarnya? Baik, cukup. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Keisha selaku presenter karena sudah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara ini. Untuk Keisha sebagai presenter, dipersilakan untuk memberikan closing statement. Keisha, dipersilakan. Iya, terima kasih. Pemahaman tentang perbedaan mental dan pola pikir antara orang Indonesia dengan yang lainnya itu membuka kesempatan untuk menghargai keberagaman bangsa atau budaya yang kaya di dunia ini. Meskipun terdapat banyak banget perbedaan dalam nilai-nilai, komunikasi, dan pandangan hidup, penting buat kita untuk menghormati dan belajar dari keberagaman untuk membangun hubungan yang lebih baik dan memperkaya pengalaman kita sebagai individu global. Dengan demikian, maka kita harus membuka pikiran dan menjalin hubungan yang saling menghormati untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mungkin segitu dulu dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke saya lewat chat. Sekian, terima kasih. Baik, sekian itu closing statement dari presenter.
Sekarang izinkan saya untuk memberikan closing statement dan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu jika suatu negara ingin berkembang, bukan hanya pemimpinnya yang berusaha, tetapi masyarakatnya juga saling membantu dan dalam kemajuan suatu rencana. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya harap materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua ke depannya. Saya kembalikan kepada Haidar selaku host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memimpin berjalannya VCT pada pagi hari ini. Untuk para hadirin, dimohon untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh presenter dapat bermanfaat dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih untuk para hadirin yang sudah mengikuti acara hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Haidar, stop share screen, stop record.